Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa Allah limpahkan untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Mulai dari menerapkan persamaan dasar akuntansi sampai membuat persamaan dasar akuntansi. Sebagai pembuka, Ibu berikan penyemangat hari ini yang diambil dari Ustadz Felix Shaw. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Jadi apapun yang ada di sekitar kita menjadi pengetahuan, menjadi ilmu jika kita mau membaca, iqra, dan mau mendengar. Nah, kesempatan kali ini, tujuan yang ingin dicapai diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian bisa atau mampu menjelaskan pengertian persamaan dasar akuntansi sampai ke membuat persamaan dasar akuntansi. Baiklah, persamaan dasar akuntansi diberikan sebagai dasar atau modal dasar kalian sebelum kalian ke siklus akuntansi yang sesungguhnya, yaitu pada jurnal nantinya ya, kepada tahapan jurnal ya, dimana nanti kalau kalian memahami proses membuat atau menerapkan persamaan dasar akuntansi ini, maka nanti ketika kalian mengerjakan jurnal tidak akan ada masalah biasanya. Pada dasarnya persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan dalam perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan, meliputi harta dengan sumber dananya. Harta itu sendiri diperoleh dari pemilik perusahaan, bisa yang disebut dengan modal atau ekuitas, atau harta yang diperoleh dari pihak lain yang disebut dengan kewajiban atau utang atau liability ya. Unsur persamaan dasar akuntansi itu sendiri adalah harta, utang atau kewajiban, dan modal. Ini harus kalian hafalkan di dalam kepala. Harta itu sendiri terbagi menjadi dua kelompok. Ada harta lancar atau current asset, ada harta tidak lancar atau long term asset. Harta lancar adalah harta yang habis dalam satu kali proses produksi atau pemanfaatannya itu habis dalam 1 tahun. Sedangkan harta tidak lancar adalah harta yang tidak habis dalam 1 kali proses produksi atau pemanfaatannya bisa lebih dari 1 tahun. Harta lancar itu sendiri kategorinya apa saja? Ada kas, ada surat berharga, piutang usaha, piutang wesel, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Segala sesuatu yang dibayar di muka itu masuk ke kategori harta lancar. Kemudian ada perlengkapan dan lain-lain. Harta tidak lancar atau harta yang tidak habis dalam 1 kali proses produksi atau pemanfaatannya lebih dari 1 tahun dibagi 3. Ada investasi jangka panjang, ada harta tetap, dan harta tetap tidak berwujud. Nah, untuk harta tetap yaitu dia pemanfaatannya lebih dari 1 tahun dan ada wujudnya ya, ada wujudnya seperti tanah, terlihat wujudnya tanah, gedung, peralatan, dan mesin. Sedangkan harta tetap tidak berwujud, pemanfaatannya lebih dari 1 tahun, tapi tidak ada wujudnya. Masuk kategori harta seperti goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, franchise atau hak sewa. Itu masuk ke kelompok harta. Kemudian kewajiban, ya, kewajiban itu dibagi 3. Ada kewajiban lancar atau jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan utang lain-lain. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban atau utang yang masa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Utang usaha, utang wesel, utang beban, utang pendapatan, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah jatuh tempo pembayarannya itu lebih dari 1 tahun. Ya, ada kredit investasi, utang hipotek, utang obligasi ya. Dan yang ketiga adalah utang lain-lain, utang yang diterima dari pelanggan. Nah, sedangkan modal itu sendiri adalah hak kekayaan pemilik atau owner equity. Jenis modal tergantung dari jenis perusahaan. Ya, modal perseorangan, modal firma, modal perseroan, dan lain-lain. Kemudian, kelompok lainnya yang berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi adalah pendapatan, yaitu semua penerimaan atau pemasukan yang diperoleh oleh perusahaan. Itu ada dari operasional, ada non
operasional. Kalau operasional berarti berkaitan dengan kegiatan usaha, dan operasional di luar usaha. Beban juga sama, pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan sesuatu atau menikmati sesuatu. Bisa beban operasional atau beban non operasional dari kegiatan perusahaan atau di luar kegiatan usaha. Yang selanjutnya adalah prive atau prive, adalah pengambilan aset perusahaan oleh pemilik perusahaan yang dipergunakan untuk keperluan pribadinya. Bentuk persamaan dasar akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu diwakili oleh harta, ya. Kemudian pasiva itu diwakili oleh kewajiban atau utang ditambah dengan modal atau equity. Nanti kombinasinya bisa seperti ini, ya. Kemudian di sini kita proses penerapan persamaan dasar akuntansi. Kita ambil langsung ke kasus, ya, contoh kasus. Di sini misalnya Keija membuka usaha jahit yang diberi nama Keija Tailor pada bulan April itu ya, 2017. Transaksi yang terjadi selama bulan April, tanggal 1 nih. Keija menginvestasikan uangnya, berarti cash kan, 25 juta, dan peralatan jahit 50 juta. Untuk apa? Untuk modal awal. Kita buat persamaan dasar akuntansi, ini dalam bentuk kolom ya. Kalian lihat ini dalam bentuk kolom, cuma ini tidak terlihat. Nah, di sini Keija Tailor, persamaan dasar akuntansi 2017, harus ini wajib. Nah, identitas perusahaan, periode itu wajib. Tanggal 1, nah ini kelompok aset, sama dengan liability tambah equity. Aset ini kita wakili oleh kas 25 juta. Kemudian peralatan 50 juta, kan 75 juta nih asetnya. Sama dengan equity 75 juta. Berarti kan balance ya, seimbang. Aset atau aktiva ditambah dengan pasiva. Aset ditambah equity, karena liability-nya hutangnya belum ada. Ini modal awal. Kemudian selanjutnya dibeli tunai perlengkapan jahit dari toko Jimran, diberi tunai. Berarti kas kita berkurang 2 juta, tapi perlengkapan kita bertambah. Asetnya kan masih sama nih, 75 juta. Hanya beda penempatan saja. Dari kas, hanya sekarang dari 25 juta jadi 23 juta. Ke perlengkapan 2 juta, peralatan masih 50 juta, jadi 75 juta. Equity masih 75 juta, masih aktiva sama dengan pasiva. Ini dari membeli perlengkapan. Yang sebelumnya dibeli secara kredit tambahan peralatan. Nah, berarti di sini secara kredit berarti peralatan kita bertambah, utang kita juga bertambah. Nambah kan di sini, tapi masih tetap balance ya, aktiva sama dengan pasiva. Kemudian diterima pendapatan jasa jahit, berarti uang kas kita bertambah 12 juta. Modal kita juga bertambah, pendapatan usaha. Aktiva masih sama dengan pasiva. Dibayar sewa ruangan bulan April 2017 sebesar 600.000. Kas kita berkurang 600.000. Modal kita juga berkurang 600.000 karena apa? Karena beban sewa. Kita lihat, jumlahkan lagi, masih balance. Aktiva sama dengan pasiva. Mengambil uang untuk peran pribadi atau prive 1.500.000, ngambil dari uang kas. Modal kita juga berkurang 1.500.000. Kita total akhir masih balance ya, aktiva sama dengan pasiva. Dibayar sebagian utang atas pembelian peralatan 4 juta, kas kita berkurang, utang kita berkurang karena bayar utang. Lihat total akhirnya masih balance ya. Kemudian selanjutnya diperoleh pendapatan jahit 10.320.000, dibayar tunai 5 juta, sisanya ditangguhkan. Berarti ada 3 kelompok yang terpengaruh. Ya, kita punya modal tambahan 10.300.000. 5 jutanya dibayar tunai ke kas, sisanya ditangguhkan, berarti masih ke tagihan atau piutang 5.320.000. Jadi di kelompok aktiva masih bertambah 10.300.000, di kelompok pasiva juga bertambah 10.300.000, masih balance. Dibayar gaji karyawan 3 juta, berkurang kasnya, modal juga berkurang, masih balance, aktiva sama dengan pasiva. Kemudian selanjutnya dibayar iklan 500.000. Berarti di sini lihat ya, berkurang 500.000 beban iklan, modal juga berkurang, masih balance. Nah, secara keseluruhan coba dilihat di sini ya, kelompok aktiva diwakili oleh ini
kelompok atau akun-akun yang berwarna kuning. Kas piutang perlengkapan peralatan yang total seluruhnya adalah 92.220.000. Kelompok pasifa diwakili oleh ini yang biru ya. Akun yang berwarna biru yaitu liability atau dan equity atau utang usaha ditambah modal. Totalnya sama 92.220.000. Jadi total aktiva sama dengan total pasiva ya. Perhatikan di sini. Jadi nanti seperti ini. Selalu setiap tanggal selalu di sini seimbang ya. Setiap tanggal ya. Aktiva sama dengan pasiva. Atau harta sama dengan utang tambah modal. Nah, kesimpulannya unsur persamaan dasar akuntansi adalah tadi harta, utang, dan modal. Unsur persamaan dasar akuntansinya. Sedangkan rumus persamaan dasar akuntansi tadi ya, aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu sendiri adalah harta sama dengan pasiva itu utang ditambah modal. Ya, setiap transaksi melibatkan minimal 2 pengaruh di salah satu kelompok unsur persamaan dasar akuntansi. Jadi selalu melibatkan 2 pengaruh. Ya, transaksi pembelian pasti minimal 2 pengaruh atau bisa lebih ya. Setiap transaksi selalu mengakibatkan keseimbangan jumlah aktiva dan pasiva. Jadi saldo terakhir itu pasti seimbang, pasti balance. Kalau tidak balance berarti terjadi kesalahan. Tapi ingat, di dalam akuntansi seimbang atau balance belum tentu benar, tapi benar sudah pasti balance. Bisa jadi ketika kalian menganalisis terjadi kesalahan, tapi dia tetap balance. Balance ini belum tentu benar karena analisisnya salah. Tapi kalau benar, sudah pasti balance. Jadi perhatikan ya. Jadi kalian asal jangan senang aja, terus jangan gembira dulu ketika kalian mengerjakan persamaan dasar akuntansi balance. Tapi dilihat kembali apakah analisisnya tersebut benar atau tidak, ya. Nah, ya. Jadi gini persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan hutang dan modal. Harta ini kelompok aktiva, hutang dan modal kelompok pasiva. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap sehat, selalu semangat, dan kembali di pertemuan berikutnya dengan latihan soal atau kasus ya. Semangat!